Welcome to channel Raja Wali 313. Jangan lupa, terus dukung channel ini, dengan menekan tombol subrek. Karena subrek itu, gratis, tis, tis, tis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada waktu duha ini Allah Ta'ala pertemukan kita di majlis yang barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Majlis untuk mengenang orang-orang yang mendahului kita, orang-orang soleh yang berangkat duluan ke alam barzakh. Dan kali ini kita berada di haul pertama Habib Ja'far Al-Kaf. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi wasilah agar kita mendapatkan syafaat beliau. Amin. Ya, di dunia ini dan syafaat beliau di akhirat nanti. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis disebutkan yasfa'u yaumal qiyamah talat. Kelak di hari kiamat ada 3 kelompok manusia yang diberi wewenang oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat. Yang pertama adalah al-anbiya, tsumma al-ulama, tsumma syuhada. Yang pertama adalah para nabi, kemudian yang kedua adalah para ulama, yang ketiga adalah para syuhada. Sehingga ini menjadi keuntungan buat kita semua. Keuntungannya bagaimana? Yang pertama, kita punya nabi yang paling agung dari semua nabi, punya rasul yang paling utama dari semua rasul, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalur syafaat ke Rasulullah itu kuat, ya sangat kuat. Apalagi kita hidup di Indonesia, jalur syafaat Rasulullah untuk Indonesia ini besar. Kenapa? Karena di Indonesia banyak anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, syafaatnya para ulama. Di negara kita ini Masya Allah, ulama itu banyaknya luar biasa. Tapi ulama itu bukan orang yang pandai bicara. Ulama itu bukan orang yang ahli ceramah, bukan. Kalau dikit-dikit ahli ceramah, pakai sarung, pakai selendang seperti saya, dibilang ulama, mudah orang itu kemudian, apalagi akhir zaman, dengan sedikit modal kamera, maka bisa tiba-tiba muncul jadi ulama baru. Ya, ulama baru. Apalagi kalau videonya viral, Masya Allah, sebentar-sebentar tenar, jadi ulama. Tapi ulama itu definisinya jelas. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu yang mewarisi para nabi, mewarisi ilmunya, mewarisi akhlaknya, mewarisi kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mewarisi kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada para anbiya wal mursalin. Kalau para nabi dan rasul punya mukjizat, ulama punya karomah. Kemudian ulama itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut pada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Jadi ulama adalah orang yang ilmunya mumpuni, terbukti dengan amal solehnya yang tinggi, akhlaknya yang mulia, dan hatinya penuh rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ulama. Kemudian yang ketiga, asy-syuhada, tsumma syuhada. Para syuhada, beliau-beliaulah kelak memberikan syafaat kepada kita. Ya, di antaranya syuhada ada syuhada Badar, syuhada Uhud. Dan di negara kita banyak pahlawan nasional yang dahulu berjuang
untuk memerdekakan bangsa kita, syuhada. Nah, ikhwani rahimakumullah, pada waktu Welcome duha to ini kita channel lagi Raja Wali mengenang Habib Ja'far Al-Kaf 313. rahimahullah. Salah satu wali yang saya berani ngomong wali, karena la ya'riful wali illal wali. Nggak tahu wali kecuali wali. Kalau sekarang ada orang diakui wali oleh orang lain, belum tentu wali. Meskipun kita harus husnudzon, semua umat Nabi Muhammad SAW adalah waliullah. Tapi kalau Habib Ja'far ini wali, bukan sembarang wali. Saya tahu bukan karena saya wali, tapi karena saya dikasih tahu oleh seorang wali besar. Ya, diberitahu oleh seorang wali besar rahimahullah, kakek saya sendiri. Kalau saya tahu kakek saya wali besar dari mana? Ya karena dulu almarhum Habib Anis pernah ngomong ke saya, sana kamu ke Kudus, khud min jaddik, ya, ambil ilmu dari kakekmu, hu minas sholihin. Ya, kakekmu masuk dalam kelompok orang-orang soleh. Kemudian Habib Ja'far Al-Kaf almarhum sendiri pernah mengatakan setelah wafatnya kakek saya, berkunjung ke rumah kakek saya di samping sini. Karena Habib Ja'far waktu kecil ya main-main tuh ya, kakek saya nemoni lihat gitu. Itu Habib Ja'far pernah ngomong, ya saya ngomong juga enak ya, orang Kudus ini kalau bahasa Habib Ja'far kan ceplas-ceplos ya. Ini bukan kalimat saya ya, wong Kudus itu picek, itu bahasa Habib Ja'far banget. Kalau ngomong ceplos, ono srengenge gede nih kayak gini kok gak ono sengito. Ada matahari yang sinarnya besar luar biasa kok nggak bisa lihat. Nah, Habib Ja'far bisa lihat. Ya, kewalian dari kakek saya yang katanya Mbah Dolah Salam Kajen rahimahullah, beliau mengatakan Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Idrus adalah minal abdal. Ya, masuk dalam kelompok wali abdal. Kenapa saya perlu ceritakan kakek saya dulu? Sebab ini urusannya dengan kewaliannya Habib Ja'far. Kalau saya nggak ceritakan kakek saya, nanti nah, sopo yang ngomong. Ya siapa yang bicara? Kakek saya pernah ngomong ke saya dan ngomong ke ayah saya almarhum, Habib Ja'far waktu itu belum jadi wali yang dikenal majdubnya. Masih main-main seperti remaja biasa, tapi udah tampak keunikannya. Kakek saya mengatakan, Ja'far ini itu ngomong ke ayah saya ya, bil makna kurang lebih seperti itu. Ja'far ini wali majdub asli. Karena banyak orang yang dia tajazab, gaya-gaya nyeleneh. Banyak orang gaya-gaya nyeleneh, niru-niru wali majdub, padahal nggak majdub, memang gendeng bener. Itu banyak itu yang dia tajazab. Na'udzubillah min dzalik. Untungnya masyarakat Indonesia ini kan husnudzonnya luar biasa. Lihat orang yang yatajadzab, ya pokoknya dianggap wali. Setiap orang akan dapatkan dengan husnudzonnya sendiri. Tapi Habib Ja'far Al-Kaf nyata kakek saya bilang ini wali majdub asli, bukan gaya-gaya, bukan, ini asli. Nanti kalau umurnya 40 tahun akan semakin kelihatan jazabnya. Nanti kalau masuk umur 40 tahun akan semakin kelihatan jazabnya. Dan betul ya, setelah kakek saya wafat tahun demi tahun, Habib Ja'far itu semakin kelihatan jazabnya. Ya saya mau cerita dikit lah pengalaman saya sebelum pengalamannya orang lain. Biasanya saya ceritakan ini di tempat lain. Nah, ini mumpung di rumah adik beliau, berarti rumah beliau juga gitu kan ya. Dan dalam haulnya beliau rahimahullah saya mau ceritakan. Saya sebagai salik, orang yang melampaui thariqah alawiyah, itu ada satu aturan baku dalam thariqah alawiyah. Jangan pernah minta doa dari wali majdub, dan jangan deket-deket sama wali majdub. Bukan jangan kenal ya, jangan bergaul deket-deket wali majdub. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti kamu nggak kuat. Karena perbuatannya itu dilihat kacamata seperti Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam.
Nabi Musa yang kenabiannya, kerasulannya luar biasa, lihat Nabi Khidir aja nggak kuat. Betul lah, betul. Kapal bagus-bagus kok dirusak gitu. Karena Nabi Musa ngukur pakai ilmunya Nabi Musa. Nah, khawatirnya kalau kita salik-salik biasa ini ilmunya belum cukup. Kumpul sama wali majdub, diukur pakai ilmu yang dia punya, walinya disalah-salahkan. Nah, kalau nyalah-nyalahkan wali, naudzubillah min dzalik, man adani waliyan, siapa yang memusuhi waliku, kata Allah Ta'ala, maka aku umumkan, aku perang dengannya. Ngeri, diperangi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya guru-guru ngajarin jangan kumpul sama wali majdub. Kalau orangnya bodoh, nah ini yang alim bisa salah, apalagi yang bodoh. Kalau yang bodoh nanti kemudian lihat walinya kok nggak pernah sholat, kalau dia lihat nggak pernah sholat, dia niru, ya udah saya nggak usah sholat. Padahal walinya sholat, cuman dia nggak lihat walinya sholat. Emangnya kalau sholat harus pengumuman, saya sudah sholat. Kayak anak kecil ke bapaknya gitu ya. Aulia Allah ini khawarikul adah, banyak perilakunya yang dilihat mata manusia biasa, menyalahi adat kebiasaan yang ada. Jadi salik thariqah alawiyah pakemnya itu tidak boleh deket-deket sama wali majdub, tidak boleh minta doa sama wali majdub. Sementara Habib Ja'far Al-Kaf ini kata kakek saya wali majdub asli. Jadi saya pengen deket biar dapat barokahnya wali. Apalagi yang ngomong kakek saya sendiri, berarti kakek saya merestui saya untuk dekat, kan begitu. Apalagi beliau sahabatnya ayah saya, temannya ayah saya gitu. Jadi lengkap nih buat saya alasan untuk dekat. Suatu hari tahun 1997 awal, ayah saya pulang dari Kudus. Tahun 97 awal, ayah saya pulang dari Kudus, dikasih hadiah Habib Ja'far parfum sama pena. Kasih parfum sama pena. Pulang terus cerita sama saya, "Vel, dikasih Habib Ja'far parfum sama pena." Saya jawab, "Itu bukan buat Abah, itu buat novel." Maksudnya saya disuruh nulis buku, nanti nama saya akan harum. Maka tahun 97 saya menerjemahkan buku ya tanya jawab sofistik bersama putranya Habib Anis, Habib Husain bin Anis. Dan subhanallah, lewat nulis buku itu nama saya harum. Ini termasuk karomahnya Habib Ja'far Al-Kaf. Siapa Ali Novel Al-Idrus di Solo, sekolah cuma lulus SMA, mondok cuma 6 bulan, kan begitu ya, mondok cuma 6 bulan. Tapi kok tiba-tiba bisa nulis buku-buku yang orang lain susah nulis. Kenapa? Ada yang ngasih pulpen, ada yang ngasih pulpen. Apa saya kan bukan juru tulis, ngapain dikasih pulpen? Parfum berarti nama saya akan harum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya punya cerita banyak ya, cuman kita kan nanti mau ziarah, jadi nggak usah banyak. Kalau pengen tambah ya next episode berikutnya. Saya datang ke sini juga nggak cuma-cuma. Saya ini lagi minta hadiah sama Habib Ja'far Al-Kaf. Beliau kalau di dunia ngasih hadiah orang-orang kok ya. Masa dari alam barzah nggak ngasih? Saya kan juga kebangetan Habibnya. Saya minta hadiah. Nanti kalau sudah saya terima hadiahnya, saya umumkan di YouTube. Jangan khawatir. Saya umumkan di YouTube. Oh, saya yakin pasti dapat. Ya, saya yakin pasti dapat. Jangan khawatir. Pasti pemirsa penasaran. Habib dapat hadiah apa? Nanti tunggu tanggal mainnya. Nah, lanjut boleh. Subhanallah. Saya kangen sama Habib Ja'far. Berangkatlah saya ke Kudus untuk ziarah Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo. Nemui kakek saya, terus saya mau ziarah ke Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo. Modal Habib Hasan. Ini beliau salah satu kakek saya juga. Nah, setelah ziarah Sunan Kudus, saya waktu itu bersama sepupu saya namanya Abdillah bin Husain. Semoga panjang umur, beto Abdillah sehat walafiat. Aku Ali. Bersama Abdillah bin Husain. Nah saat itu Abdillah ini sepupu saya pengen banget ketemu Habib Ja'far Al-Kaf. Hati saya jauh lebih pengen.
Cuman pakemnya Thariqah Alawiyah. Betul. Nah, ini beliau kakek saya nih. Salah satu kakek saya. Alhamdulillah. Sehat nih. Lanjut ya. Jadi hati saya pengen ketemu Habib Ja'far Al-Kaf. Pengen banget. Tapi aturan syariat saya melarang. Jangan deket-deket wali majdzub. Sementara sepupu saya belum pernah ketemu Habib Ja'far, pengen ketemu Habib Ja'far. Berjalan bertiga, saya, ayah saya, sama sepupu saya dari Sunan Kudus berjalan kaki sampai jalan yang sebelah sana itu namanya apa, Bib? Jalan raya yang kecil. Kalau kita terus jalan raya ini, apalah jalan depan ini ya, ada jalan kecil itu ya, Puger ya. Nah, sampai di situ sepupu saya ngotot, tolong antarkan ke Habib Ja'far. Saya kasih syarat, oke. Kata ayah saya, terserah novel gitu. Saya bilang oke, syaratnya satu, jangan minta doa. Tidak boleh minta doa dari wali majdzub, karena walinya doa sakal pe atine. Jadi kalau pas hatinya tidak sesuai sama hatimu, repot nanti. Subhanallah. Ke tempatnya Habib Ja'far, waktu itu Habib Ja'far masih pelihara ayam banyak. Welcome to channel Raja Wali 313. Yang di situ ya. Pelihara ayam banyak. Begitu masuk, itu Habib Ja'far masih di kandang ayam, itu udah teriak, "Mo!" Tahu kalau ayah saya datang. Bukan full, bukan. Yang dipanggil ayah saya, "Mo! Diluk mo, pitekku pileren. Mau tak tukokno obat ning apotek. Diluk mo." Terus duduk. Nah, yang menarik di sini, di ruang tamu itu ada tempat air, kan ya, kalau orang Solo bilang ada kan, tempat air, ada gelas 3. Jumlahnya kan pas ya gelasnya ya. Saya, ayah saya, sama semua ya. Begitu duduk Habib Ja'far langsung buka satu, cuman buka satu, diisi air. Terus ngomong ke ayah saya, "Mo, tak kei banyu dongo gelem." Mirip saya. "Tak kei banyu dongo gelem." Jawaban ayah saya, "Gelem, Far." Biasa kan Habib Ja'far kalau dongo nggak cetol gitu ya. Ya karena kita nggak speednya nggak sama. Seperti tape tuh, tape. Kalau lagi cepet, Habib Ja'far tuh saking cepetnya nyebut nama wali-wali sampai nggak jelas. Fatihah. Kita kan cuma dengarnya Fatihahnya toh. Karena level speednya beda. Awak dia minal lemoti, lemot. Beliau super kebut. Ya super kebut. Jadi telinga kita itu kadang nggak bisa nangkep ya, nggak bisa nangkep. Diminum sama ayah saya. Saya kan orangnya nggak suka batin loh ya. Saya ini orangnya apa adanya. Beb, kok cuman ayah saya yang dikasih, aku kok orang bokai. Ya niru-niru bahasa Habib Ja'far, bahasa Jawa gitu ya. Jawabannya, kowe lak radoyan donga. Kowe lak radoyan donga. Kalimatnya begitu. Dan namanya juga Habib Novel dibegitukan. Sama-sama majdzub kan bercanda enggak apa-apa. Saya jawab, "No jaluk moh, Bib. No jaluk moh, Bib. No bokei gelem." Yo kene tak kei. Sisa loro ki gue dilah gitu. Nah, akhirnya minum air itu, air doa. Nah, waktu mau pulang, pamit saya, "Bib, balik dulu." Dipanggil, saya tak dongakno gelem. Siap, mau, Bib. Itu dongong, macam lebar gitu ya, Fatihah. Nah, yang aneh itu sepupu saya ini tidak paham bahasa Arab, bukan orang yang ahli ilmu gaib, ya bukan apa-apa. Nggak ada hujan, nggak ada angin, nangis. Bukan nangis acting, bukan.
air matanya drojos gitu. Saya kaget nih ngopo gitu ya. Langsung saya lihat Habib Ja'far, ini pasti ada sesuatu. Saya lihat itu tangannya, bulu romanya itu berdirinya tuh kelihatan banget. Bulu romanya. Nah, di situ saya ngebatin. Ini kalau Habibnya udah tingkat kewaliannya bisa dikendalikan, pasti ningkem gak ngomong. Tapi kalau beliau belum bisa mengendalikan tingkat kewaliannya, mesti ngomong. Nah, saya berharap ngomong aja. Nak mingkem kan gak itu ilmu. Makanya kita kalau ada wali-wali masih suka ngomongin cegah ono syukurono alhamdulillah. Kalau ada walinya diem tok itu enggak dapat ilmu. Begitu selesai Fatihah gitu kan, langsung ngomong mau ngomongnya kayak saya lagi. Mau tontonan iki mau. Itu lengan bajunya digulung ke atas. Puluku ngadeg kabeh. Ini saya kalau sampai nyapu sih inget medeni loh ya. Welcome to channel Raja Wali Dusta atas nama wali itu sama 313. dengan berdusta kepada Nabi. Naudzubillah min dzalik. Uluku ngadeg kabeh ilmu. Saya alhamdulillah Habibnya ngomong. Tadi yang the next ini ajib kalamnya. Beliau ngomong, iki neng kini iki sebelah gilahmu teko saya lupa Sunan Kudus atau Sunan Kalijogo. Neng sebelah awakmu kamu Sunan Kalijogo atau Sunan Kudus. Jadi dua sunan itu datang. Yang satu Sunan Kudus, yang satu Sunan Kalijogo. Pantesan, dulur saya nangis, nggak kuat rohaniahnya. Ya nggak kuat. Terus saya bilang, Beb, saya tadi ini mau ziarah Sunan Kalijogo. Nah udah datang ke sini, ngapain saya ke sana? Kata beliau, mama ziarah, sekintai. Pulang semua. Berangkatlah saya pulang ke Solo. Sudah nggak niat ziarah Sunan Kalijogo. Terus ditemoni. Saya kan torikohnya Alawiyah Asyikiyah. Saya ini Alawiyah cari yang asik-asik saja, yang ruwet-ruwet saya nggak mau. Maunya bagian makan-makan, masak-masak itu saya nggak suka. Urusannya makan, yang enak-enak saja. Alawiyah Asyikiyah, yang asik-asik. Subhanallah. Ke Sunan Kalijogo, waktu itu lagi paceklik luar biasa, nggak ada hujan di Jawa Tengah, terutama Kudus, Semarang, Solo. Jadi sungai yang di samping dari Semarang sampai ke Demak itu ada sungai ya, di sebelah kiri jalan itu kan, itu kering sampai pecah-pecah. Nah, ziarah Sunan Kalijogo saya juga tidak mau panjang-panjang, tahlil yasin kedawan. Cuman wudhu, assalamualaikum, Fatihah. Selesai Fatihah, jalan ke mobil, masuk mobil, itu saya masih mobilnya Espas, Vespas, ya warna merah, Espas, blue, ya, Espas, Daihatsu Espas, warnanya merah, manual super ya. Begitu masuk mobil jalan, langsung hujan. Alamatul qabul. Itu hujan pertama. Ya hujan pertama. Ini cerita saya yang kedua. Boleh tambah lagi enggak? Banyak ini. Tapi kalau cuma dua kan nggak abdul ya. Tambah satu biar pas. Nah nanti sama satu wasiatnya Habib Ja'far buat saya. Ya ada wasiat buat orang Solo. Ya buat orang Solo. Kemudian yang ketiga ini kisah dari salah satu Habib di Jakarta yang cerita langsung ke saya. Artinya ini riwayatnya mutawatir, bukan riwayat yang masih ngambil dari buku ya, dari YouTube nggak jelas gitu, nggak, dari pelakunya langsung ya, dari pelakunya langsung. Habib Ja'far di Jakarta itu kumpul sama banyak orang. Kalau duduk-duduk suka dicitos ya. Nah terus ada di satu rumahnya satu orang di Jakarta sana, saya nggak akan sebutkan namanya ya, untuk menjaga kehormatannya setiap orang. Kita petik hikmahnya saja. Duduk tuh sama banyak orang. Habib Ja'far kan menunjukkan karomah-karomahnya. Ada satu Habib ini nggak percaya, wali kok kayak gini, nggak jelas bentuknya, kayak gini kok wali. Di hati ngebatin. Orang itu pulang. Habibnya ini pulang. Ini kalau Habibnya nonton pasti ketawa ya. Terus tidur. Ya ceritanya kurang lebih ya. Kalau 100% suruh sama persis ya tanya sama Habibnya langsung.
Tapi ini 99,9999% kan, akeh atau persennya ya. Habibnya tidur. Dalam tidur itu didatangi Habib Ja'far Al-Kaf. Kemudian beliau berkata kurang lebih, kowe rabin mbak aku. Itu bahasanya Habib Ja'far kalau menyingkat muhibbin, karena speednya tinggi. Muhibbin jadi bin. Orang bin berarti bukan muhibbin. Gak cinta, gak percaya itu. Dia rabin mbak aku. Tak cabut roh. Itu Habib Ja'far begini. Ini orangnya merasakan ruhnya keluar. Sudah mau sampai tenggorokan karena orangnya marganya As-Segaf. Ingat punya kakek yang paling agung, Habib Abdurrahman As-Segaf. Dalam hati langsung manggil, Habib Rahman As-Segaf, tolongnya aku. Kata Habib Ja'far, ya, tak balik. Itu di hati loh ya, balik. Terasa betul tuh ruhnya masuk ke dalam tubuh. Ya pemirsa dimanapun Anda berada yang nggak level jangan menyimak kajian ini. Kajian ini hanya untuk orang-orang yang percaya. Yang nggak percaya nggak usah lihat. Kalau percayanya sama Doraemon silahkan lihat Doraemon. Percayanya sama Naruto silahkan lihat Naruto. Percayanya sama Shinchan silahkan lihat Shinchan. Percayanya sama Thanos silahkan lihat Thanos. Percayanya sama Spiderman silahkan lihat Spiderman. Ini buat orang-orang yang percaya sama wali Allah. Ya sama wali Allah. Subhanallah. Dikembalikan sama Habib Ja'far. Setelah itu Habib Ja'far nggak berhenti mainannya. Tak tahu nih. Tarik lagi. Panggil lagi. Abdurrahman As-Segaf balik lagi. Sampai 3 kali. Wis. Terus bangun. Orang tadi bangun. Paginya datang ke majelis itu paling awal. Nyari, saya mau datang tempatnya Habib Ja'far kumpul-kumpul itu. Nah, ternyata sudah banyak orang juga di situ. Begitu dia datang, Habib Ja'far teriak, nah, iki saiki ben mbek aku iki. Iki saiki ben mbek aku iki. Jadi artinya apa? Itu bukan mimpi, memang betul-betul tidak datengin. Ini wali. Ya, wali Allah seperti itu. Nah, beliau yang demikian hebat ini Allah yang kasih. Ada namanya wahbah ya, hadiah dari Allah Ta'ala. Kalau Allah yang kasih, kamu nggak bisa protes. Allah yang kasih. Kalau kita iri, naudzubillah min dzalik. Kalau kita ikut senang ada yang dikasih seperti itu, siapa mencintai seseorang karena Allah Ta'ala, maka akan bersamanya. Kan enak ya, modal cinta kok iso bareng keluarga, kan enak loh. Nah, di antara wasiatnya Habib Ja'far kepada adik beliau, disuruh bangun pondok pesantren tahfidz Quran. Iya, bangun pondok pesantren tahfidz Quran. Ben akeh wong sing ngapalno Quran, katanya seperti itu. Ya, yang punya kelebihan harta ya dibantu wujudkan wasiatnya beliau. Kan bagus toh ya, buat pondok pesantren tahfidz Quran. Kemudian kalau wasiatnya kepada saya, dulu begini. Wong Solo ki ajarono maca maulid sing tudurono. Maulid Habsyi iki. Ajarono sempat sing tudurono Habsyi iki. Sebarno Solo keliling Solo ki sebarno sing tudurono. Engko lak kabeh waras. Maksudnya yang begitu-begitu tuh. Paham kan ya? Enggak perlu dijelaskan yang begitu-begitu karena yang begitu-begitu juga ada di begini-begini. Baca sing tudurono, nanti semua akan beres ya, akan beres. Alhamdulillah. Wasiat itu dijalankan sama Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Habib Syekh keliling baca maulid sintut duro. Jadi saya merasa alhamdulillah udah ada yang jalanin. Kan thariqah saya thariqah asyikiyah, yang asik-asik saja. Kalau udah ada kan ngapain saya ikut tinggal ikut mendukung. Alhamdulillah sudah ada sumbernya Masjid Riyadh. Kemudian ada yang keliling Habib Syekh, tinggal kita dukung. Begitu cara kerjanya thariqah alawiyah. Satu dengan yang lain saling menghargai dan saling mendukung. Yang jatahnya wali majdub, ya jatahnya wali majdub. Kamu jangan jadi majdub. Kamu harus salik. Beliau ngajarin orang untuk ngapalkan Al-Quran. Saya ini salah satu cerita penutup ini. Karena sudah waktunya ya, penutup. Padahal jatah saya ceramah itu paling sedikit 2 jam. Paling sedikit, cuman ini alhamdulillah saya bisa ceramah sedikit nih, buat saya karunia yang luar biasa. Sudah lama saya nggak ceramah begini.
Jadi saya itu kan sampai Habib Ja'far meninggal nggak ketemu. Memang saya punya prinsip tadi, tidak mau mendekati wali Majidub, tapi mau dekat sama wali Majidub. Enak mana? Mengingat apa diingat? Nah, enak mana? Mencari atau dicari? Nah itu yang aneh itu, Ridho itu. Sepupu saya 2 kali yang selalu Habib Ridho ya. Sepupu saya, itu kan sepupu saya 2 kali. Ya, ibunya kan sepupunya ayah saya. Waktu duduk sama Habib Ja'far, tiba-tiba ngomong, ini udah sekian tahun ya. Jadi saya kan sudah YouTube kemana-mana, nggak pernah ketemu Habib Ja'far. Habib Ja'far kan urusannya banyak ya. Saya suka melihat dari jauh. Soalnya saya punya banyak kisah, cukup buat saya dan Anda nggak usah saya bagi. Nah, di situ tiba-tiba Habib Ja'far ngomong, "Lo, roh novel." Aneh tuh ya. Roh novel. Iya, roh. Nah, itu novel tadi ceramah yang dindi kayak ceramah yang dindi, seneng ceramah yang dindi. Bagaimana beliau bisa tahu? Welcome beliau to bukan channel YouTuber. Raja Wali 313. Juga nggak nanya-nanya sama orang ya novel gimana gitu ya. Nggak ada hujan, nggak ada angin bisa tahu. Nah itu wali Allah seperti itu. Nah kita duduk sekarang ini mendengar cerita dari saya yang sedikit aja, hati kita senang. Betul. Hati kita senang. Terasa bagaimana gaya beliau yang khas itu muncul gitu ya. Muncul. Uniknya beliau itu muncul, rahimahullah. Nah, yang seperti ini loh, dongengkan ke anak-anak kita. Anak-anak kita ini sekarang keracunan dongeng-dongeng nggak jelas. Ya itu ya, dongeng drama nggak jelas, film-film nggak jelas, dipercayai kesaktiannya Superman, kehebatannya Batman, iya, keajaibannya Doraemon, dipercaya. Begitu dengar kisah wali kok, kisah wali itu. Ada yang ngasih label khurafat. Naudzubillah min dzalik. Ada yang mengatakan nggak mungkin, nggak masuk akal. Begitu cerita wali dilabeli nggak mungkin, nggak masuk akal. Memang kalau masuk akal bukan cerita wali. Namanya khariqul ada itu yang nggak masuk akal. Kan seperti itu. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun langsung bangun, langsung pergi ke pasar. Masuk akal enggak? Tanya sama dokter yang paling ahli di dunia. Nggak ada orang tidur 309 tahun langsung bangun jegegal pergi ke pasar. Nggak ada. Orang tidur berapa hari itu butuh proses namanya belajar duduk, kemudian belajar berdiri, kemudian belajar bangun. Kadang ngawang, aku siapa, aku di mana. Ashabul Kahfi bisa diskusi, siapa yang mau ke pasar, siapa yang mau beli makan, mengatur strategi. Ini kan namanya karamah wali. Sayyidatuna Maryam alaihissalam, tiba-tiba ada makanan di sisinya, nggak pakai masak, kamarnya dikunci, ada makanan yang nggak masuk akal. Tapi ya itu namanya karomah. Muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam, tahta Balqis, jarak kurang lebih 500 sampai 1000 kilo, dijaga ketat tuh istana. Dijaga ketat di istana. Nabi Sulaiman cuma nanya, siapa yang bisa mindah tahta Balqis? Salah satu muridnya jawab, sementara Jin Ifrit yang paling kuat mengatakan, ya kurang lebih 2 jam saya pindah. Katanya muridnya Nabi Sulaiman, ya engkau pejamkan matamu, dibuka udah nyampe. Nah itu langsung nyampe itu. Kalau dipikir akal ya gak masuk akal. Nah ini semua karomah wali ada di Al-Quran, di hadis, dan dalam kehidupan di negara kita ini banyak wali-wali yang karomah. Semoga berkah manfaat. Ya, jangan lupa pesan Habib Ja'far untuk keluarganya agar mendirikan pondok pesantren didukung ya, direalisasikan. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah berkah manfaat. Jazakumullah khairan wa minkum. Dan saya minta hadiah sama Habib Ja'far. Habib, anak yakin antum dengar dan lihat ini ya, dimanapun antum berada ya, anak punya hajat yang ada di hati, dan antum insya Allah dengan izin Allah pasti dikasih tahu. Wujudkan hajat anak itu secepat mungkin Habib ya, secepat mungkin, nggak pakai repot, nggak pakai masalah, nggak pakai susah payah dari segala arah. Kalau yang mengaminkan ya nggak usah dikasih Habib. Yang lain minimal dikasih yang sama, karena orang yang mengaminkan doa kan dapat ya yang sama. Dan mudah-mudahan antum nanti semua dapat barokahnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.